Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 16 April 2022, dengan judul Muliakan Dia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang telah menjadi bagian kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi 16 April 2022 tepat di hari Sabat dengan judul Muliakan Dia. Dan ayat firman Tuhan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekali lagi, Amsal 3, 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jika berkat Allah ada padamu karena engkau menyerahkan segalanya kepadanya, engkau akan berhasil. Jika engkau berpaling dari Allah, Dia akan berpaling daripadamu. Tangannya dapat mencerai-beraikan lebih cepat daripada usahamu mengumpulkan. Roh kedermawanan adalah roh surga. Roh ini mendapat pernyataan yang paling tinggi dalam pengorbanan Kristus di salib. Sebaliknya, roh kasih akan diri sendiri adalah roh setan. Prinsip yang digambarkan dalam kehidupan orang-orang duniawi adalah mendapat. Jadi mereka mengharapkan untuk mendapat kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi buah-buah dari apa yang mereka tabur adalah kemelaratan dan kematian. Tidaklah sampai Allah berhenti memberkati anak-anaknya, mereka akan berhenti mengembalikan kepadanya bagian yang Ia minta. Bukan saja mereka harus menyerahkan kepada Tuhan bagian yang menjadi miliknya, tetapi mereka harus membawa juga kepada perbendaharaannya sebagai persembahan terima kasih, pemberian yang limpah. Dengan hati yang gembira, mereka harus menyerahkan kepada Khalik buah sulung dari kelimpahan mereka, harta yang terpilih, pelayanan mereka yang paling baik dan paling suci. Dengan demikian, mereka akan memperoleh berkat-berkat yang limpah. Allah sendiri akan menjadikan jiwa mereka seperti suatu kebun yang diairi, yang airnya tidak akan habis. Dan bila penuaian besar yang terakhir akan dikumpulkan, berkas-berkas yang mereka sanggup bawa kepada Tuhannya akan menjadi pahala untuk pemakaian mereka yang tidak mementingkan diri sendiri dari talenta-talenta yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada mereka. Tangan Tuhan bisa menjadikan makmur atau menahannya, dan Dia sering menahan dari yang satu sementara Dia tampaknya memberi kemakmuran kepada yang lain. Semua ini untuk menguji dan membuktikan serta menyatakan hati setiap orang. Jadi kuncinya adalah, saudara, muliakanlah Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata kita, bukan hanya dengan sikap kita, tabiat kita, dengan tubuh kita, tetapi dengan harta dan penghasilan, dengan harta, dengan uang yang kita peroleh. Kita harus selalu meletakkan dalam pikiran kita bahwa apapun yang kita capai di dunia ini semua sumbernya dari Tuhan. Kita pintar, kita mahir untuk menanam sebagai seorang petani, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, maka sia-sia. Itulah sebabnya setiap kali kita mendapatkan hasil, baik dari tanaman bulanan atau mungkin tanaman tahunan, kita mesti ingat bahwa semuanya itu datang daripada Tuhan. Dan kita syukuri, caranya kita syukuri adalah muliakanlah Tuhan. Apa maksudnya muliakanlah Tuhan? Muliakanlah Tuhan adalah menempatkan Tuhan utama
dari ucapan syukur kita, dari ungkapan syukur kita. Kalau kita berhasil, kita mendapatkan uang, kita sukses, semuanya kita taruh Tuhan paling utama. Artinya bahwa kita memuliakan Tuhan. Bukan cuma dengan yang tadi saya sebutkan, dengan kata-kata kita, sikap kita, tetapi dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang kita mengatakan ini milik saya. Kita lupa siapa yang pemilik sesungguhnya. Betul, tanah kita punya, rumah kita punya, mobil kita punya. Tapi sesungguhnya bahwa itu bukan kita punya. Yang benar adalah Tuhan. Terima kasih apa yang menjadi milikmu yang dipercayakan kepada saya. Biarlah kita menyadari akan hal ini dan kita boleh berjalan ke depan sambil selalu memuliakan Tuhan, menempatkan Tuhan utama di dalam hidup kita. Karena semua sumber berkat, apa yang kita rasakan, kita dapatkan adalah datang daripada Tuhan. Tuhan bisa saja menahan. Kalau Tuhan tahan nafas kita, mati. Kalau Tuhan tahan darah kita, kita mati. Dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tahan semua berkat-berkatnya kepada kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berarti bahwa sesungguhnya Allah begitu baik bagi kita. Dia memberikan kepada kita tanpa membatasi. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya khususnya dalam perbaktian kami boleh menikmati berkat-berkat hari Sabat. Dan sepanjang hidup kami, Allah selalu menuntun kami untuk kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai Engkau datang pada kali kedua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.